Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah keluarga dengan rahasia masa lalu mengerikan berkumpul kembali untuk menyelamatkan ibunya yang dikabarkan si bungsu sedang tersiksa di neraka. Apa yang menyebabkan anak bungsunya mengatakan hal itu? Langsung kita bahas di alur cerita What Josiah Saw 2022 selengkapnya. Seorang pria bernama Tommy terlihat kesal karena traktornya tidak bisa menyala. Dari dalam rumah, seorang pria tua memperhatikan Tommy. Dia adalah Josiah. Sebelum makan, Tommy berdoa pada Yesus untuk ayah dan ibunya, serta kedua saudaranya yaitu Ellie dan Mary. Josiah sendiri adalah ayah Tommy, guys. Josiah mengajak Tommy untuk ke kota besok, dan Tommy lah yang harus menyetir. Saat malam tiba, Josiah tidur di kamarnya. Sementara Tommy terbangun dan menatap ke arah luar jendela. Dia menatap ke arah sebuah pohon yang bertuliskan nama Miriam Graham. Keesokan harinya, dua pengusaha dari perusahaan Devlin Oil mendatangi Dewan Kota bernama Gentry. Mereka ingin membeli lahan pertanian Graham agar bisa membuka lahan panen minyak bumi. Alberto menyerahkan surat penawaran agar bisa diserahkan kepada keluarga Graham. Gentry cerita, untuk membeli lahan Graham itu tidak mudah. Lahan itu adalah milik Josiah Graham yang menikah dengan Miriam. Miriam besar di gereja, dan sangat disayangkan dia harus menikah dengan Josiah. Walau begitu, dia dikenal sebagai ibu rumah tangga yang baik yang memiliki anak kembar bernama Ellie dan Mary. Dia juga punya anak bungsu yang sangat Miriam sayangi bernama Tommy. Sementara Josiah dikenal sebagai sosok yang temperamental. Suatu hari Tommy menemukan Miriam gantung diri di sebuah pohon. Sejak saat itu, lahan pertanian Graham dikenal berhantu. Banyak orang yang mengaku melihat sosok Miriam berkeliaran di lahan itu. Tapi Gentry berjanji akan coba menghubungi anggota keluarga Graham terkait penjualan lahan itu. Di sisi lain, Tommy dan Josiah tiba di kota. Josiah melihat Tommy yang menatap mantan istrinya bersama anaknya. Josiah bilang tidak perlu lagi menatap Tanner, karena ibunya Tanner menganggap kalau Tommy sakit jiwa dan tak layak mendekati anaknya. Mendengar kata-kata Josiah, Tommy kesal dan keluar dari mobil. Dia masuk ke toko, tempat dia melihat Tanner dan ibunya masuk. Dia melihat ibunya Tanner sedang sibuk. Kemudian Tommy menemui Tanner yang sedang asik melihat komik. Di saat bersamaan, Tanner dipanggil ibunya dan mereka pun pergi. Di rumah, Josiah yang mabuk terlihat asik bergoyang sampai terjatuh ke kursi. Kemudian Tommy mematikan musik dan meraih botol minuman ayahnya. Saat itu Josiah bertanya, apa yang dilihat Tommy keluar jendela setiap malam. Tommy cerita kalau dia ingin melihat ibunya di luar. Orang-orang bilang kalau Miriam selalu berjalan di lahan itu setiap malam. Tapi dia tidak melihatnya. Josiah menampar Tommy karena meyakini hal itu. Malam harinya, Tommy merasa ada sesuatu yang masuk di rumahnya. Dan inilah yang terjadi pada Josiah. Esok paginya, Tommy melihat Josiah berdiri di dekat pohon di mana Miriam gantung diri. Tiba-tiba Josiah bilang, apapun hal buruk yang ada di Tommy adalah dari sisi Josiah. Sementara hal baiknya adalah dari sisi ibunya Miriam. Josiah mengaku telah mendapat jalan untuk menghapus dosa-dosa mereka dan berdamai dengan Tuhan. Tommy heran karena dia tahu kalau Josiah tidak percaya pada Tuhan. Josiah pun cerita telah terjadi sesuatu tadi malam dengannya. Dia melihat kalau Miriam sedang terbakar di api neraka. Ini semua karena ulah Ellie, Mary, dan juga dirinya. Memang benar, Miriam selalu berjalan mengitari lahan ini seperti yang dilihat orang-orang. Miriam juga melihat Tommy yang selalu mencarinya. Dan tak lama lagi, Tommy akan segera melihat ibunya dan membebaskan Miriam dari siksaan api neraka. Malam harinya, Josiah mendatangi Tommy yang sedang tertidur. Josiah kembali mengaku melihat sosok Miriam datang bersama malaikat yang menyuruhnya untuk membebaskan Miriam dari siksaan neraka. Dia mengajak Tommy untuk segera membersihkan rumah ini sebagai langkah awal. Keesokannya, Tommy pun bekerja keras sendirian, membersihkan dan menata rumah mereka menjadi lebih layak. Entah bagaimana ceritanya, Tommy pun berhasil menyalakan traktornya. Dia lekas menemui Josiah, memberitahu kalau traktornya sudah bisa menyala. Josiah menunjukkan majalah seksi yang ditemukannya di bawah ranjang Tommy. Tommy bilang itu milik Ellie yang ditinggalkannya. Tentu Josiah tak percaya begitu saja. Tommy pun merasa bersalah dan berdosa karena telah melihat majalah itu. Terlihat tumpukan surat ada di meja makan rumah itu. Malam harinya, Josiah bilang kalau ada hal lain yang harus dilakukan Tommy lagi untuk melihat Miriam. Oke guys, kita akan kenalan dulu dengan pria satu ini,
Dialah Ellie, kakak laki-laki Tommy. Dia tinggal di Texas, terpisah dari Tommy. Pekerjaannya adalah seorang gigolo dan pengedar narkotika. Seorang sheriff datang menemuinya atas kecurigaannya terlibat dalam penculikan seorang gadis kecil. Untuk itu, sheriff ini ingin memeriksa van trailer tempat tinggal Ellie. Ellie sendiri sebenarnya dalam proses pembebasan bersyarat yang harus dipantau terus oleh kepolisian. Kemudian Ellie pergi ke sebuah bar untuk bertemu Bonnie dengan tujuan ingin membayar hutangnya. Bonnie pun mempersilahkannya masuk. Di dalam, Bonnie bilang kalau uang yang dia berikan belum cukup untuk menutupi hutang-hutangnya. Ellie memberikan sabu yang belum dicampur senilai $2.000. Tapi Bonnie tak mau menerimanya. Dia memberikan Ellie tugas untuk merampok emas dari anggota Gypsy. Jika Ellie berhasil, maka hutang-hutang Ellie akan dilunaskan. Bonnie cerita kalau anggota Gypsy punya emas dari gigi bangsa Yahudi yang dulu dicabut oleh tentara Nazi saat pembantaian kaum Yahudi. Emas-emas itu ada di tangan kelompok Gypsy yang selalu berpindah-pindah tempat. Sekarang kelompok Gypsy sedang mendirikan tenda karnaval di daerah Odisha. Untuk itu, dia meminta Ellie pergi bersama dua rekan kerja Bonnie untuk berpura-pura negosiasi bisnis bir dan merampok emas yang selalu dibawa anggota Gypsy itu. Singkat cerita, Ellie pun pergi bersama Logan dan Billy. Mereka pun masuk ke tenda, di mana Billy dan Logan akan berpura-pura negosiasi, sementara Ellie akan menarik perhatian para wanita di sana. Seorang wanita bernama Gina tertarik untuk mendekati Ellie. Gina bilang kalau malam ini adalah malam terakhir mereka di Odisha. Gina ingin lebih mengenal Ellie sebelum berhubungan lebih jauh. Kemudian Gina membawa Ellie untuk melihat ramalan nasib yang mereka percaya dapat membantu kehidupan. Ini Mama Luna, si peramal sekaligus tetua di kelompok Gypsy ini. Ellie pun mengulurkan tangannya untuk diramal. Dalam ramalan itu, Mama Luna berkata kalau Ellie menyimpan sebuah rahasia dan akan mati lebih dahulu. Mama Luna juga bilang kalau Ellie tidak menyelamatkan wanita itu saat bunuh diri. Gina memberikan secangkir teh untuk Ellie. Kemudian Mama Luna kembali meramal dari cangkir itu. Dari situ Mama Luna berkata kalau Ellie adalah alasan kenapa ibunya terbakar di neraka dan Ellie datang ke sana dengan tujuan buruk. Gina langsung sadar kalau Ellie dan kelompoknya datang untuk emas mereka. Saat siuman, Marco bilang kalau Ellie sejujurnya tidak mengincar emas mereka. Mereka tahu ini dari Mama Luna. Itu sebabnya Ellie tidak dibunuh. Kemudian Marco pergi meninggalkan Ellie dan menyuruh Jack menjaganya. Saat itulah, Ellie punya ide untuk memberikan Jack sabu-sabu keras miliknya. Jack merasa senang karena barang bagus itu. Dia pun menggunakannya dan serta terkena serangan jantung. Sadar Jack sudah teler, Ellie segera mengambil sekotak emas yang dijaga Jack itu dan pergi ke kamar Mama Luna berada. Di situ juga dia menghajar Marco dan melihat gadis yang diculik oleh Marco. Ya guys, gadis kecil ini adalah gadis yang dilaporkan hilang yang sempat dicari oleh sheriff tadi. Kemudian mereka pun kabur dari tenda kaum Gypsy itu. Dalam perjalanan, Ellie berjanji pada gadis kecil ini akan mengembalikannya ke pihak berwenang. Kemudian Ellie pergi menemui Bonnie dan memberikan sekotak emas yang dibawanya itu. Bonnie sangat puas dengan hasil kerja Ellie, walaupun dia tahu dia telah kehilangan dua anggota lainnya, yaitu Logan dan Billy. Bonnie memberikan sebatang emas itu untuk Ellie sebagai upah. Tapi Ellie tidak mau. Dia hanya mau segala hutangnya dianggap lunas. Tapi tiba-tiba Bonnie pun mati mendadak. Seakan-akan terkena kutukan dari emas itu. Merasa ada yang tidak beres, Ellie segera membawa gadis kecil ini pergi. Dia menemui sheriff yang bertugas dan menyerahkan gadis ini. Sheriff itu bilang sebaiknya Ellie pergi jauh dari Texas. Saat Ellie kembali ke van trailernya, dia menemukan surat penawaran dari Devlin Oil untuk pembelian lahan Graham. Sekarang kita akan bertemu dengan Mary. Mary sendiri adalah saudari kembar Ellie yang telah menikah dan berprofesi sebagai fotografer. Ini suaminya yang bernama Ross. Walau terlihat bahagia, ternyata Mary memiliki masalah dengan psikisnya guys. Malam itu, Ross mengundang teman-teman kantornya untuk makan malam di rumahnya. Salah satu dari tamu itu memuji masakan Mary dan menyinggungnya tentang masalah pengadopsian anak yang sedang direncanakan oleh Ross dan Mary. Mary tersinggung mendengar kata-kata adopsi tersebut. Saat tamu sudah pulang, Ross marah karena ulah Mary tadi. Ditambah lagi, Mary tidak mengkonsumsi pil depresi yang harus dia minum tiap hari. Mary lalu menjelaskan masa kelamnya yang harus melakukan aborsi di usia mudanya dulu. Itu yang membuatnya tidak bisa memiliki anak sampai sekarang. Kata-kata adopsi tadi membuat dirinya merasa dipermalukan. Keesokannya, Mary pergi menemui psikiaternya dan menceritakan tentang kejadian tadi malam. Kemudian dia pulang dan terkejut ketika melihat mobil Ellie ada di dalam rumahnya.
Mary tampak tidak siap untuk bertemu Ellie, tapi Rose menyuruhnya untuk tetap menemui saudara kembarnya itu. Dengan rasa malas, Mary pergi berbicara dengan Ellie. Ellie cerita mengenai surat penawaran dari Devlin Oil yang ingin membeli lahan pertanian Graham. Dia sangat tertarik dengan jumlah uang yang ditawarkan itu. Ternyata Mary juga mendapatkan surat yang sama. Mary justru bilang kalau apapun yang berasal dari lahan itu tidaklah baik. Ellie membujuk Mary untuk mau tanda tangan di surat penawaran ini. Entah kenapa, Mary justru ingin kembali ke rumah lama mereka untuk mengenang masa lalunya. Terlihat Mary berhenti di depan sebuah motel di mana ada mobil Ellie terparkir di sana. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah masa kecil mereka, yaitu lahan pertanian Graham. Di sana, Tommy pun menyambut Mary dan Ellie setelah sekian lama tak bertemu. Terlihat Josiah hanya duduk saja. Saat memasuki rumah, Ellie bertanya bagaimana Tommy bisa tahu mereka akan datang. Tommy cerita kalau dia juga mendapatkan surat dari perusahaan minyak tersebut. Anehnya, listriknya menyala di rumah ini. Kemudian Tommy pergi menemui Josiah dan menyampaikan kalau Ellie dan Mary telah sampai. Ellie kemudian mengajak Mary untuk segera menyelesaikan tugas mereka di halaman belakang rumah. Saat itu Mary bilang dia butuh waktu 20 menit untuk masuk ke motel tadi. Di situ Josiah bilang pada Tommy kalau ulah Mary dan Ellie lah yang membuat Miriam terbakar di neraka. Terlihat Ellie membawa sebuah sekop ke lahan belakang rumah. Sementara itu Mary dikejutkan oleh kedatangan Tommy di dapur. Di sisi lain, Ellie terus menggali tanah di halaman tadi. Kembali ke Mary dan Tommy. Mereka pun berbincang tentang hubungan Tommy dan Ellie yang sebenarnya tidaklah baik. Kemudian Tommy hanya bilang itu adalah masa lalu. Mary kemudian meminta agar Tommy mau tanda tangan di surat penawaran itu. Di saat bersamaan, Mary mendapat telepon dari Rose yang mengabarkan persetujuan permintaan adopsi mereka. Di saat itu pula, Mary melihat traktor ayahnya. Sementara itu, Ellie yang tidak menemukan apa-apa di galiannya pun bergegas kembali. Mereka semua duduk di meja. Josiah menyuruh Tommy untuk menceritakan apa yang dia lihat. Tommy pun bilang kalau ibu mereka ada di neraka. Itu sebabnya mereka harus bekerja sama kembali ke hidup yang murni agar ibu mereka terbebas dari siksaan neraka. Tentu Ellie tidak percaya apa yang dikatakan Tommy. Di sini kita juga diperjelas tentang kehidupan Tommy. Jadi karena alasan psikis, istrinya menggugat cerai Tommy. Ellie dan Mary heran kenapa Tommy kembali ke lahan pertanian ini. Tommy menjelaskan kalau Ellie dan Mary adalah alasan ibu mereka gantung diri. Dia juga tahu kalau Mary hamil anak dari Ellie. Ellie menyangkal dan bilang Mary hamil karena ulah ayah mereka. Mendengar ini, Josiah naik pitam. Tommy berusaha menenangkan Josiah. Ellie heran kepada siapa Tommy berbicara. Dari sini kita tahu kalau Josiah yang kita lihat dari tadi tidaklah nyata. Ya guys, Josiah telah meninggal tepatnya 23 tahun yang lalu. Di saat bersamaan, Tommy juga tahu kalau Mary dan Ellie singgah di motel untuk berbuat dosa. Jelas hal ini disangkal mereka. Ellie cerita kalau Josiah menempelkan setrika panas di telinga Tommy ketika usia 4 tahun. Selain itu, Josiah juga memperkosa Mary hingga hamil. Saat tahu Mary hamil, saat itu pula Miriam ibu mereka bunuh diri. Dan hari itu juga, Ellie mengajak Mary dan Tommy membunuh Josiah, lalu menguburkannya di halaman belakang rumah. 23 tahun telah berlalu. Masing-masing dari mereka masih menyimpan trauma itu. Ellie meyakinkan Tommy jika Josiah bisa berbicara padanya, itu bukan bentuk penyelamatan buat mereka, melainkan dia ingin balas dendam. Tapi Tommy masih tidak terima, karena Ellie dan Mary membunuh bayi itu. Benar guys, Mary tidak aborsi. Dia sempat melahirkan dan membunuh bayinya. Ternyata Tommy telah menemukan kerangka bayi, serta kerangka Josiah yang dikuburkan Ellie di sebuah peti. Dan inilah kerangka tersebut. Ellie pun tewas di tangan Tommy. Melihat penyerangan itu, Mary bergegas menutup pintu untuk menyelamatkan diri. Dia heran alat musik milik ayahnya menyala sendiri tanpa ada aliran listrik. Mary yang ketakutan bergegas kabur dari rumah itu. Dia bersembunyi di balik semak-semak sambil menatap rumah tadi. Sayangnya, dia pun tak selamat. Usai membunuh Mary, Tommy terlihat tak berdaya di meja makan. Sementara Josiah terlihat puas setelah dendamnya terbalaskan. Dan ini plot twistnya. Ternyata benar, Mary pergi menemui Ellie di motel itu sebelum kembali ke rumah tadi. Mereka pun berhubungan sedara di motel tersebut. Dan seketika, api membakar pohon tempat Miriam bunuh diri. Dan cerita berakhir di sini guys. Nah guys, itu tadi alur cerita What Josiah Saw 2022 selengkapnya.
Dari sini kita tahu kalau alasan Roh Josiah hadir dalam kehidupan Tommy ingin meluruskan pemfitnaan yang dilakukan anak kembarnya itu. Dirinya mati dibunuh dan difitnah oleh Ellie yang sebenarnya menghamili Mary. Dan setelah kebenaran itu terungkap, Roh Josiah pun kini menjadi tenang. Nah, berikutnya kita akan membahas sebuah film Thailand yang menceritakan tentang kamera yang dapat membunuh. Bagaimana ceritanya? Wajib ditunggu di next video ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.